Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul bagi seluruh umat Islam. Asal-usul hingga silsilah Nabi Muhammad penting untuk diketahui. Apalagi Nabi Muhammad disebut sebagai khairul khalq atau makhluk terbaik. Nabi juga merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang artinya pemimpin para nabi dan rasul. Silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW itu sudah jadi salah satu sejarah penting yang wajib tahu bagi seluruh agama Islam. Tujuan mengetahui silsilah Nabi Muhammad SAW untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Diketahui, Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul terakhir dalam agama Islam. Tidak usah berlama-lama lagi, inilah biodata Nabi Muhammad beserta nasab dan silsilahnya lengkap. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Tarikh lahir subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April tahun 571 Masehi, dikenal sebagai tahun gajah. Karena peristiwa itu tentara bergajah Abraha yang menyerang kota Ka'bah waktu itu. Tempat lahir di rumah Abu Thalib, Mekah Al-Mukarramah. Nama bapak Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nama ibu Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf. Pengasuh pertama Barokah Al-Habasyiyah digelar Ummu Aiman yang berarti hamba perempuan dari bapak Rasulullah SAW. Ibu susu pertama bernama Tuwaibah, hamba perempuan Abu Lahab. Ibu susu kedua diketahui Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah, lebih dikenali Halimah As-Sa'diyah. Suaminya bernama Abu Kabsyah. Ketika Rasulullah Muhammad memasuki usia 5 tahun, peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud di dalam hati Rasulullah itu. Dan ke usia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa, sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman, hamba perempuan bapak Rasulullah, dan dibiayai oleh datuknya, yakni Abdul Muthalib. Pada waktu Nabi berusia 8 tahun, datuknya Abdul Muthalib pula meninggal dunia. Lalu baginda dipelihara pula oleh bapak saudaranya yang bernama Abu Thalib. Singkat, pada waktu usia Nabi Muhammad ke-12 tahun bersama bapak saudaranya, Abu Thalib bermusafir ke negeri Syam atas urusan perniagaan. Di kota Bushra, negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bahiroh telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. Dan lanjut, pada waktu Nabi Muhammad SAW memasuki usia ke-20 tahun, beliau terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisham di dalam kitab Sirah jilid 1 halaman 184 hingga halaman 187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad SAW ialah 14 atau sampai 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan peperanannya mengumpulkan anak-anak panah sahaja. Pada waktu peperangan Fijar, beliau Rasulullah Muhammad pun menyaksikan pula perjanjian Al-Fudul, perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di kota Mekah kala itu. Singkat, pada waktu Rasulullah Muhammad memasuki usia ke-25 tahun, beliau bermusafir untuk yang kedua kalinya ke negeri Syam atas urusan perdagangan atau perniagaan barang milik Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah. Perjalanan ke negeri Syam ditemani oleh Maisarah, lelaki suruhan Khadijah kala itu. Baginda Muhammad bersama Abu Thalib dan beberapa orang bapak saudaranya yang lain pergi berjumpa dengan Amru bin As'ad, bapak saudara Khadijah, untuk meminang atau menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu.
Diketahui mas kawin yang diberikan baginda Rasulullah Muhammad kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham. Singkat perjalanan Rasulullah ketika memasuki usia ke-35 tahun, pada waktu itu banjir besar melanda kota Mekah dan meruntuhkan dinding Ka'bah. Pembinaan semula Ka'bah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk kota Mekah. Kemudian Rasulullah Muhammad diberi kepercayaan atau kemuliaan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan yang terhubung dan meletakkan batu tersebut ke tempat asal semulanya. Dan pada waktu baginda Rasulullah memasuki usia ke-40 tahun, beliau menerima wahyu di Gua Hiro sebagai pelantikan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Kemudian pada waktu usia Nabi Muhammad memasuki ke-53 tahun, beliau berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah sekaligus ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah Muhammad SAW memasuki usia ke-63 tahun, beliau wafat di kota Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan kali ini kita akan mengetahui istri-istri Rasulullah Muhammad yang sempat dinikahi. Pertama, di sini ada Khadijah binti Khuwailid. Dan kemudian ada Saudah binti Zam'ah. Lalu ada Aisyah binti Abu Bakar, anak dari Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada Hafsah binti Umar, anak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu ada Ummi Habibah binti Abu Sufyan. Selanjutnya ada Hindun binti Umayyah, digelar Ummi Salamah. Lalu ada Zainab binti Jahsi. Kemudian ada Maimunah binti Harits. Lalu ada Sofiyah binti Huwai bin Akhtab. Dan kemudian yang terakhir ada Zainab binti Huzaimah. Dan sekaligus beliau mendapatkan gelar Ummu Al-Masakin, yang artinya adalah ibu orang-orang miskin. Berikut ini ada daftar 7 nama dari anak Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama ada Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, dan terakhir yaitu Fatimah Az-Zahra. Setelah diketahui nama dari anak Rasulullah Muhammad SAW, kali ini kita akan mengulas nama cucu-cucu dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Umamah binti Zainab, cucu perempuan. Hasan bin Ali, cucu laki-laki. Husain bin Ali, cucu laki-laki. Dan Zainab binti Ali, cucu perempuan. Ummu Kulsum binti Ali, cucu perempuan. Kemudian ada Abdullah bin Umar, cucu laki-laki, dan yang terakhir bernama Muhsin bin Ali, cucu laki-laki. Sahabatku seiman yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi adalah sekilas biodata tentang Nabi Muhammad SAW yang patut diketahui oleh seluruh umat Islam. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.